Bayangkan, seorang pemain bola yang pernah berlari di Stamford Bridge, mencicipi magis Santiago Bernabeu, hingga merasakan kerasnya Moskow. Namanya bukan Messi, bukan Ronaldo. Bagaimana kisah seorang gelandang pekerja keras bisa menantang FIFA, bahkan menang di pengadilan tertinggi Eropa? Mari kita telusuri. Di awal 2010-an, Diarra dikenal bukan sebagai bintang papan atas, melainkan pemain yang disiplin, cerdas, dan selalu dipercaya pelatih. Ia pernah berseragam Arsenal, Chelsea, Real Madrid, hingga timnas Prancis. Namun, tahun 2014, kariernya mendadak terhenti. Bukan karena cedera, melainkan karena konflik kontrak di klub Rusia, Lokomotiv Moskow. Diarra menolak pemotongan gaji, kontraknya diputus, dan ia ingin pindah ke klub Belgia, Charleroi. Kedengarannya sederhana, bukan? Putus kontrak, cari klub baru, lalu main lagi. Tapi hidup tidak sesederhana itu. FIFA tiba-tiba turun tangan. Mereka menilai perselisihan Diarra belum selesai, sehingga ia dilarang bermain untuk klub lain. Bukan hanya itu, ia juga diwajibkan membayar kompensasi 10 juta euro ke Lokomotiv, ditambah biaya arbitrase. Hasilnya, Charleroi mundur. Siapa yang berani merekrut pemain dengan risiko membawa tagihan jutaan euro? Selama 15 bulan, Diarra dibekukan. Gaji hilang. Kesempatan sirna. Bayangkan, seorang pemain yang pernah mengisi lini tengah Real Madrid, justru tidak punya tempat bermain. Bagi sebagian pemain, mungkin itu akhir. Tapi tidak bagi Diarra. Tahun 2015, ia menggugat FIFA ke pengadilan Belgia. Alasannya, aturan FIFA membatasi kebebasan bekerja. Ia berkata, jika buruh pabrik bisa pindah kerja tanpa penalti, mengapa pesepak bola tidak bisa? FIFA berdalih aturan transfer menjaga stabilitas sepak bola. Tapi bagi Diarra, itu hanyalah belenggu. Hampir 10 tahun berlalu, nama Diarra memudar dari lapangan hijau, tapi perjuangan hukumnya tetap berjalan. Hingga pada Oktober tahun 2024, Court of Justice of the European Union menjatuhkan bom besar, aturan FIFA, khususnya pasal 17, dinyatakan melanggar hukum Eropa. Artinya, pemain yang kontraknya diputus seharusnya bebas pindah klub, tanpa terbebani kompensasi jutaan euro. Kabar ini mengguncang dunia sepak bola. Sebuah revolusi hukum transfer lahir dari kisah seorang pemain yang kariernya terkubur aturan. Namun itu bukan main-main, gaji yang hilang, sponsor yang lenyap, hingga reputasi yang rusak. Dan hasilnya, Diarra menang. FIFA kalah di pengadilan dan wajib membayar. Bagi Diarra, ini bukan sekadar uang. Ini soal martabat, sebuah bukti bahwa pemain, meski sudah pensiun, tetap berhak menuntut keadilan. Diperkirakan lebih dari 100.000 pemain akan ikut menuntut kompensasi. Analisis independen bahkan menyebut, sejak tahun 2002, para pemain kehilangan rata-rata 8% penghasilan sepanjang kariernya akibat regulasi FIFA. Bayangkan, bukan hanya Diarra, ribuan pemain lain mungkin akan bangkit menuntut hal yang sama. Kisah Lassana Diarra memberi kita pelajaran berharga. Sepak bola bukan hanya tentang gol, trofi, atau sorak penonton. Ada dunia lain di baliknya kontrak, birokrasi, dan aturan yang bisa merampas kebebasan seorang pemain. FIFA selalu mengklaim bahwa regulasi dibuat demi integritas olahraga. Tapi kisah Diarra membuktikan, pemain bukanlah pion di papan catur. Mereka adalah manusia yang punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri. Satu pemain bisa mengguncang aturan sepak bola dunia, dan kisah ini baru saja dimulai.